Oke, kita mulai surat 31 ayat 34. Silakan, Pak. Ya, surat 31, surat Luqman, ayat Ayat 34. 34. Ya. Ayat surat terakhir 34. Heeh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Coba Pak Eko perhatikan ya di ayat ini ya. Berarti kan sebenarnya Al-Quran itu kan menjelaskan masa lalu, sejarah-sejarah tentang cerita para rasul, para nabi, lalu saat ini, dan masa depan kan Pak. Betul nggak? Betul. Jadi di dalam Al-Quran itu penjelasannya tiga masa. Ayat-ayatnya pun menjelaskan seperti itu. Apa yang akan terjadi, kan? Lalu Ya, pertanyaan kedua, ketika Allah menjelaskan tentang masa depan di dalam Al-Quran, tetap itu akan terjadi nggak Pak? terjadi dah. Oke, sekarang saya tanya ya. Manusia khawatir itu biasanya memikirkan hari ini atau esok, Pak? Memikirkan hari ini, Hari ini atau besok? kayak akan terjadi hari ini dan juga yang besok, Tat. Yang nggak tahu Nah, kita. kalau bukan, kalau sudah terjadi mau dikhawatirkan apa? Mau sudah terjadi kan, Pak? Iya, betul. Tapi biasanya manusia itu kan akan khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi besoknya kan, atau misalnya ke depannya kan, Pak. Ya, itu, Nah, betul. sekarang saya tanya, kalau Pak Eko sudah tahu apa yang terjadi ke depan, misalnya, perlu nggak khawatir, Pak? Kalau sudah tahu yang akan terjadi, ya nggak khawatir. Oke, sekarang saya tanya, manusia tuh tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Nggak tahu. Tapi kalau Al-Quran, Tahu. nah, sekarang saya tanya, kalau memang Al-Quran bisa menjelaskan apa yang terjadi ke depan, lalu kita beriman kepada Al-Quran, berarti sebenarnya kita bisa tahu nggak apa yang terjadi ke depan? Kalau kita memahami Al-Quran tentang ayat-ayat yang akan terjadi ke depan. Kalau kita memahami Al-Quran, kita akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, berarti artinya perlu nggak khawatir? Kalau sudah memahami Al-Quran, harusnya nggak khawatir. Nah, itu maksud saya. Kan orang khawatir itu terhadap sesuatu yang akan terjadi ke depan. Betul nggak Pak Iwan? Iya, betul. Padahal di dalam Al-Quran itu kan Al-Quran menjelaskan apa yang terjadi ke depan. Iya. Nah, terus kenapa khawatir? Ya, Kan, karena kan tidak, Al-Quran, karena tidak memahami Al-Quran. Ya, Tat. ya artinya itu sebenarnya untuk hidup tidak khawatir itu kan harusnya bisa dimungkinkan kan Pak? Bisa, iya. Bisa dengan meyakini apa yang Al-Quran sampaikan tentang kedepannya kan? Atau tentang masa depan kan? Iya, betul. Misalnya, misalnya gini, Allah berjanji bahwa setiap permasalahan yang menimpa diri kita, kedepannya Allah pasti menolong. Berarti sebenarnya kita tuh pasti ditolong nggak Pak? Pasti ditolong. Terlepas kita menyadari atau tidak kan harusnya pasti ditolong kan Pak. Iya, Terus kalau pasti ditolong kenapa khawatir? itu. Loh iya Iya, kan, kan ini sesuatu yang sebenarnya harus kita sadari bersama. Ternyata apapun yang terjadi ke depan, kan Allah sudah jelaskan lewat Al-Quran. Dan iya, kenyataannya memang manusia dasarnya adalah mengkhawatirkan sesuatu yang dia tidak tahu terjadi ke depannya kan. Tapi Al-Quran menjelaskan, makanya fungsinya petunjuk itu kan. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Untuk apa? Ya supaya kita nggak kaget, supaya kita nggak bingung bahwa nanti tuh ke depan tuh tenang aja, nanti ditolong Allah gitu. Loh kok tahu? Loh bukan karena kita tahu, karena menurut Al-Quran janjinya seperti itu.
Makanya kan kalau orang yang ikuti petunjuk di Al-Baqarah 38 kan tidak khawatir dan bersedih kan. Iya, Kenapa dia nggak khawatir dan bersedih? Karena dia tahu menurut Al-Quran nanti tuh ke depan tuh saya ditolong. Menurut Al-Quran sesulit apapun kita menghadapi masalah nanti juga ada kemudahan. Kan ini udah jelas, Pak. iya, Nah, kalau kalau sudah jelas kan tinggal kita imani lalu kita jalani kan. Karena akan berbeda orang yang mengikuti petunjuk dengan yang mengikuti pikirannya sendiri. Berarti orang khawatir itu dasarnya apa? Padahal Al-Quran sudah menyampaikan. Dan ternyata Al-Quran juga memberikan jawabannya di surat 10 ayat 36. Silakan. iya. Surat 10, lalu surat Yunus ayat Ayat 36. Iya ini sekalian 36. saya jawab gitu lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Hmm. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Nah, jadi kenapa orang khawatir tuh Pak? Ya, karena mereka mengikuti dugaan ya. Tan. Iya kan menduga-duga kan? Padahal Iya, di Al-Quran daripada menduga mending ikuti sesuatu yang dijelaskan di Al-Quran. Dan itu kan pasti. Kalau dugaan kan belum tentu pasti. betul. Jadi orang khawatir itu berpikir tentang masa depan, lalu pikirannya menduga-duga. Hmm, Makanya ayat 37-nya apa Pak Eko? Coba ya. 10:37. Apa yang harus Dan tidak, dilakukan? ya. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Hmm. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan Hmm. menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada Hmm. keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Berarti kan daripada bingung, daripada menduga-duga, mending meyakini Al-Quran kan Pak? Iya, Iya, toh juga menduga-duga juga kita nggak akan tahu dengan pasti. Tapi kalau Al-Quran menyampaikan tentang sesuatu yang terjadi ke depan, itu pasti. Makanya bagaimana caranya menghilangkan rasa cemas yang berlebihan? Ya meyakini Al-Quran dulu. Al-Quran bilang nggak bahwa ketika orang diuji itu Allah akan menolong, Pak? bilang begitu. Al-Quran bilang nggak ketika kita diuji itu bahwa itu sesuai dengan apa kemampuan kita. Misalnya coba buka surat 7 ayat 42 ya. Surat Al-A'raf ayat 42. Kata Allah itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Berarti sebelum Allah ngasih ujian, Allah tuh udah ngasih tahu nggak ke depannya bahwa Allah tidak akan membebani seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kan setiap ujian yang kita jalani pun kan sesuai kan, Pak? Iya, Jadi saat Pak Eko nanti diuji, harusnya Pak Eko menduga-duga atau meyakini ayat ini. saya harusnya meyakini. Nah iya kan tadi di surat 10:36-37 gitu kan. Orang menduga-duga dasarnya. Tapi Al-Quran jawab bahwa jangan ragu sama Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu dari Allah tidak mungkin salah. Dan ketika menjelaskan sesuatu yang akan terjadi ke depan itu pasti benar. Gitu loh. Iya, Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu kalau sudah Al-Quran menjelaskan sesuatu tentang masa depan yang akan terjadi, udah kita yakini dan pasti akan terjadi nggak Pak? ya terjadi. Terjadi. Lah kalau sudah terjadi, kalau kita sudah tahu pasti itu, ya ngapain kita khawatir? Toh juga setelah terjadi juga kita nggak bisa menghindari itu kan Pak. Iya, Berarti benar yang Allah sampaikan. Ternyata memang semua yang dilakukan itu berdasarkan keyakinan kita kepada Al-Quran. Makanya langkah yang pertama ketika kita misalnya bingung dengan kehidupan kita, disuruh hijrah kan Pak, betul? iya, Hijrah, hijrah itu apa? Hijrah itu ternyata saya juga baru paham di surat 16, surat An-Nahl, ayat iya, 41-42. Silakan. iya. Surat An-Nahl ayat 41-42. Ya, apa kata Allah? Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti Oh, kami, ya,
Dan orang yang berhijrah karena Allah, biasanya orang berhijrah itu awal gara-garanya apa? Setelah mereka dizolimi, betul? Iya, iya, Sakit hati apa. Jadi ternyata Allah membuat kejadian terzolimi itu ya supaya kita sadar lalu bersikap lah bahwa oh udahlah saya mau di jalan yang lurus saja, mau di jalan Allah kan gitu ya. Terus iya. Pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan mm, pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. langkah Berarti yang pertama kebanyakan nggak adalah mengetahui ya, Tat, ya. Berarti kebanyakan ya. nggak mengetahui. Nah, sekarang saya tanya nih, siapa orang berhijrah? Berhijrah itu apa gitu kan? Ayat Ya, berikutnya. yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Siapa orang berhijrah tuh? Orang yang sabar ya, Tat. Dizolimi dia sabar, betul? Mhm. Ya, Setelah dia menerima itu dia ikhtiar. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka hasilnya seperti apa kan Pak? iya, Jadi orang hijrah itu yang benar itu ya sabar dan bertawakal di dalam menjalani hidupnya. Maka janji Allah sesuai. Nanti diberikan tempat yang luas, rezeki yang banyak. Mati masuk surga di 4 ayat 100 itu. Paham ya? Jadi iya, iya, intinya segala sesuatu yang akan terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini kita pikirkan. Itu akan hilang ketika kita mulai menjalani Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Baik saat ini maupun yang terjadi akan ke depannya. Ya. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita bersikap aja gitu loh. Berarti khawatir dan tenang itu kan bukan takdir ya Pak ya, tapi pilihan kita iya. di dalam menjalani kehidupan. Hmm, Baik, sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada rasa takut dengan kematian, terutama kalau mendengarkan berita duka? Kadang di pikiran jadi khawatir takut, apakah itu dibolehkan atau tidak? Surat 9 ayat 51, silakan Pak Eko. ya, Ya harus surat, belajar tawakal. Dalam 7 IPA kan ada pelajaran tawakal ya, itu. surat Surat 9 ayat 9, ya, 51. surat 9, surat Yunus, surat At-Taubah ayat berapa? 51. 51. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami, bagi kami. Dialah pelindung Hmm. kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Jadi kalau khawatir itu dalam Al-Quran itu disuruh belajar tawakal Bapak Ibu. Tawakal itu apa sih? Tawakal itu menyadari bahwa ketika ketetapan Allah datang menimpa kita, misalnya kita takut punya masalah, takut tidak takut pun, gitu kan? Ternyata kita tidak bisa menolak itu. Berarti langkah yang pertama apa? Menyadari dulu bahwa memang ujian itu adalah takdir yang harus kita jalani dari Allah. Tapi pilihan di dalam menjalani ujian itu silakan memilih. Mau bertawakal boleh, artinya ikhtiar maksimal berserah diri hasilnya apapun. Atau misalnya fokus kepada hasil yang nanti Allah putuskan. Saya tanya ya Pak Eko ya, Ya, kita tuh bisa nggak sih menentukan hasil? nggak bisa, Tat. Lah kalau nggak bisa, kenapa kita fokus menentukan hasil? Berarti ikhtiar kita itu dalam rangka menentukan hasil atau menerima hasil. Ya, kalau seperti ini manusia menentukan hasil. Nggak, artinya tuh kalau kita tidak bisa menentukan hasil. Berarti kan harusnya kita tanya dulu dong kepada Allah. Tugas kita tuh menerima hasil atau menentukan hasil, Pak Eko? Oh ya, kalau itu menerima hasil harusnya. Menerima hasil. Karena kan kita nggak bisa menentukan. Lo kok Iya, menerima jadi menentukan. Nah itu makanya fungsinya tawakal tuh di situ. Jadi tawakal itu kenapa mudah menerima hasil ya? Karena dari awal dia berserah diri terhadap hasil apapun. Tapi dia tetap ikhtiar semaksimal mungkin dalam rangka beribadah. Yaitu dalam rangka tawakal kepada Allah. Jadi orang khawatir, orang takut itu karena memang berpikir tentang hasilnya. Makanya kita belajar kan tentang ilmu tawakal kan di 7 ilmu penjelasan hati kan udah dijelaskan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi setiap hmm, pemahaman,
Setiap perjalanan proses ujian tuh ada ilmunya. Di dalam Al-Quran tuh dijelaskan. Makanya tadi saya bilang, orang khawatir itu kan karena berpikir tentang masa depan. Sedangkan Al-Quran menjelaskan tentang masa depan. Dan Al-Quran memastikan semua itu pasti akan terjadi. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Ya udah kita imani. Makanya dalam rukun iman kan ada beriman kepada kitab Allah kan atau Al-Quran kan. Iya. Nah itu tuh dipraktekkan. Jadi implementasi dari rukun Islam, dari rukun iman itu terus dipraktekkan Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar dihafal, tapi efeknya tidak kita rasakan. Jadi sudah saatnya sekarang tuh Bapak Ibu tuh, oh menurut Al-Quran ternyata Allah sudah bilang nih manusia pasti akan diuji. Tapi menurut Al-Quran juga kalau siapa yang menjalani petunjuk saat diuji, Allah juga pasti akan menolong. Jadi sebelum kita menjalani ujian pun teorinya udah dikasih belum sama Allah Pak? Sudah. Udah, maksudnya tuh biar Bapak Ibu pas menjalani itu nggak bingung, tinggal ikuti aja teorinya, tinggal ikuti aja apa yang Allah berikan lewat petunjuknya, kan begitu harusnya. Nah, lo kadang-kadang aneh-anehnya tuh dikasih teori, dikasih petunjuk, tetap aja manusia malah mengikuti pikiran sendiri. Jadi salah siapa, Pak Eko? Salah manusia ya, Tat. Ya salah manusianya. Kenapa disuruh ngikuti petunjuk malah masih berpikir sendiri? Nah, ini makanya kita mengkaji ini. Maksudnya tuh menyadarkan kembali. Karena memang dasarnya manusia tuh lalai. Gitu. Hmm. Jelas ya, Pak Eko ya? Jadi Ya, Tat. yang tadi saya jelaskan, intinya semua permasalahan. Tapi kalau ini kan spesifiknya kalau setelah dizolimi ya, maka Iya. silahkan manusia itu segera berhijrah. Berarti sikap yang perlu kita perbaiki kepada Allah. Betul Pak? Dan Betul. dasarnya manusia itu kan ketika diberikan kesenangan ya, kalau tidak dizolimi atau misalnya kalau tidak diberikan kejadian tidak enak kan pasti diberikan nikmat ya Pak Eko ya. Iya. Biasanya dasarnya tuh selalu terpeleset. Coba di surat terakhir, surat 17 ayat 83. Ya. Pembahasannya Surat yang Al-Isra ayat 70, 83. 83, 83. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, hmm. niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah, Hmm, kan jelas kan? Jadi memang karakternya iya. begitu. Makanya diluruskan lewat petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Jelas Hmm, ya? ya. Pikiran tuh nggak usah dikendalikan, Bu. Diterima, lalu mohon kepada Allah agar dibimbing. Jadi kita tuh nggak bisa mengendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah saat Allah menguji kita, kita terima, lalu kita mohon, ya Allah bimbing saya di jalan yang lurus, seperti kita sholat selama ini. Jadi orang tuh kadang terbolak-balik, itu tuh nggak bisa mengendalikan. Tugas kita tuh menerima ujian, lalu mohon kepada Allah, ya Allah tolong bimbing saya. Bagaimana cara dibimbingnya? Ya itu jalannya agar Allah menolong, sabar, iman, sholat. Kan itu yang di Al-Baqarah 153. Jadi kadang-kadang manusia itu kalau tidak sadar, merasa bisa mengendalikan, merasa bisa menyelesaikan, merasa bisa mengatur. Kita tuh nggak bisa. Tugas kita tuh terima, lalu lihat Al-Qurannya, lalu jalani, mohon bimbing Allah. Nah, nanti dengan sunatullah aturan Al-Qurannya, Allah menolong. Saya nanya apa itu? Berarti Allah menolong tuh tergantung dari kemampuan kita atau akhlak kita, Pak? Akhlak kita. Akhlak kita, kita diuji itu maksudnya disuruh memperbaiki akhlak, bukan disuruh menyelesaikan. Hmm, Makanya tadi kan cirinya orang berhijrah di 16 ayat 41-42. Orang yang setelah dizolimi kemudian hijrah. Saat dizolimi itu dia harus bersabar dan bertawakal kepada Allah kan Pak. iya. Jadi bukan mengatasi. Tugas kita tuh menerima masalah. Lalu mohon dibimbing. Lalu jalani aja nanti. Allah tuh bisa nggak memperjalankan kita, mengatur kita. Tiba-tiba misalnya kayak Pak Eko dapat suatu masalah. Tiba-tiba Allah giring untuk ketemu orang. Akhirnya orang itu bantu kan bisa kan Pak? Bisa sekali. Nah, makanya saya bilang tugas kita bukan mengatasi, bukan mengendalikan, bukan menyelesaikan. Tugas kita menerima soalnya, lalu menjalani soalnya sambil mohon bimbingan dari Allah. Kalau Pak Eko sudah misalnya ya
Kalau Pak Eko sudah dibimbing Allah, sebesar apapun masalah, mudah atau sulit, Pak? Mudah, Tat. Nah, cara dibimbing Allah tuh pas ada masalah diterima supaya jadi orang yang sabar kan. Setelah Betul. setelah Allah melihat kesabaran kita, innallaha ma'asobirin, Allah bersama, nanti Allah yang bimbing bagaimana cara menyelesaikan itu. Awas ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak Ya, ada kekuasaan kita untuk mengendalikan sesuatu kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Baik, satu pertanyaan kalau misalnya ada. Kalau ya. tidak itu dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi Saya intinya, anu ya, Tat. Saya, Tat. silakan silakan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kebanyakan mereka manusia tidak mengetahui itu karena sifat Mm-mm, menduga-duga tadi. Nah, sekarang betul. bagaimana supaya kita itu kalau setiap itu tidak ada pikiran menduga-duga tadi? Nah kan tadi jelas itu kata Allah, setiap permasalahan akan ditolong Allah menurut Al-Quran kan. Iya, Nah saya tanya, setiap permasalahan akan ditolong Allah itu menurut pikiran kita atau menurut Al-Quran? menurut Al-Quran. Nah sekarang pertanyaan kedua, kalau Al-Quran sudah menyampaikan itu, kita masih menduga-duga atau jalani saja? Harusnya ya menjalani, tapi kebanyakan kan Jalani, menduga-duga. buktikan. Loh, ih kan buktikan. Kan lawan kata dari menduga-duga, yaitu lawan-lawan dari menduga-duga. Berarti kan kita perlu kepastian kan, Pak? Betul nggak? Ya, betul. Yang pasti itu kan apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah bilang, manusia itu jalani hidupnya. Terus bergantung kepada Allah, perbaiki akhlak nanti Allah menolong. Atau misalnya ketika Allah bilang, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi meskipun belum ditolong, Pak, kalau kita sudah jadi sabar, jadi sholat, jadi beriman, nanti pasti ditolong nggak? Pasti ditolong. Menduga-duga atau pasti? Pasti. Kenapa pasti? Ya, karena sudah yakin akan ditolong Allah. Nah, Pak Eko tahu dari mana? Ya, karena kita memahami Al-Quran, yakin pada Al-Quran. Nah, itu kan sebenarnya. Kan Hmm, yang terpenting itu memahaminya dulu, lalu membuktikan. Jadi kan dari awal tuh ilmu itu kan teori dulu. Setelah ya, teori dibuktikan, kalau terjadi, kan jadi semakin yakin. Iya ya, ngapain menduga-duga? Ikuti aja, wong petunjuknya udah ada. Saya tanya nih, mobil yang mesin solar mungkin nggak diisi Pertalite? nggak bisa. Kenapa? Ya, karena memang porsinya dia diisi diesel Iya. apa solar. Pak Eko tahu dari mana? Ya kan sudah ada petunjuknya. Nah, itu maksud saya. Bukan kita Oh, mau tahu karena sudah ada petunjuknya. Ngapain kita masih duga-duga malah diisi solar atau malah diisi pertalite? Ngerti nggak nih, Pak? oke. Jadi Iya, iya, iya. sesuatu yang sudah Allah jelaskan nama Al-Quran, Bapak itu tinggal jalani aja. Hmm. Kenapa menduga-duga lagi? Saya takutnya menduga-duga jadi hobi kan, Pak. Akhirnya dipusing sendiri. Iya, Ya. Paham ya, ya? ya, Oke, jadi sudah saatnya Bapak Ibu menjalani hidup, bukan berpikir tentang hidup. Karena sudah ada petunjuknya. Tinggal dijalani, diyakini, dan dibuktikan. Sehingga semakin lama ujian yang menimpa kita menjadi sarana meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Dan itu memang yang Allah inginkan. Terima kasih Pak Eko semua. ya, Sampai sama. ketemu lagi. Assalamualaikum Dengan Ya. Ustadz. ya, Wih, ada Assalamualaikum pertanyaan. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana, gimana? Paning, Ustadz boleh paning tuh. Ustadz. Oh iya, silakan, silakan. Ustadz tadi menyampaikan bahwa kita memang tidak perlu menduga-duga mengikuti apa yang ada di Mm, Al-Quran mm, petunjuk tersebut. Dan itu kan harus kebiasaan ya Pak, bukan Ya. tiba-tiba instan ya. Nah, pada saat kita menjalankan, kita kan memang ada istilah sabar kalau menjalankan itu, dan kita Ya, yakin bahwa Allah akan memberikan eh, apa ah, menyelesaikan masalahnya. ya, Nah, ya. yang saya tanya, kalau orang yang begitu sabar tapi terus saja berterus itu apakah mempengaruhi kalau apa tidak diijabah, apakah akhlak itu mempengaruhi dalam kehidupan orang itu karena akhlak itu harus diperbaiki atau gimana Ustadz dalam hidup ini? Sekarang saya tanya ya Pak Ning, ya. Kalau orang sabar itu bersama Allah atau enggak? Iya, Lah kalau sudah bersama Allah, apalagi yang lebih penting? maksud saya apakah akhlak itu juga mempengaruhi terhadap kesabaran itu Ustadz untuk biar dia diijabah? Enggak. Kalau akhlak orang sabar pasti ditolong enggak Pak? Oh iya, Jadi kalau kan akhlak orang. ya akhlak.
Coba saya tanya, akhlak orang sabar itu apa? Allah kau sabar, ya nggak tahu Ustaz. Orang sabar itu, apapun yang terjadi menimpa dirinya, dia pasti ridho dulu. Oh, ridho ya. Oke. Karena dia goalnya kan bukan masalah hasilnya apa. Goalnya Iya, itu dia memperbaiki akhlak dia kepada Allah. Dan ujung-ujungnya kan semua permasalahan itu kan bukan tujuan utama. iya, iya, Tujuan iya. utamanya itu Allah ngasih masalah untuk memperbaiki akhlak kita. Hmm, Cuman manusia itu malah konsentrasi bagaimana menyelesaikan masalahnya kan Pak. iya, iya, Bukan iya. bagaimana memperbaiki akhlaknya kepada Allah. Padahal kalau Pak Hening atau siapapun di sini pas diuji akhlaknya sudah benar, maksudnya ridho, ikhlas dalam menjalani ujian itu, ya pasti Allah tolong. Karena semua tuh Siap. ujung-ujungnya Allah menguji itu kan menguji akhlak. Contoh gini, ada pengusaha sombong misalnya, banyak uang. Terus Allah Hmm, hancurkan nih usahanya. Supaya apa? Supaya dia kan tidak sombong kan gitu kan Pak. iya, betul Tapi Ustaz. konsentrasi dia biasanya tidak sombong atau tetap bagaimana supaya usahanya meningkat lagi. Coba tidak sombong Ustaz. Tapi biasanya konsentrasinya bagaimana supaya usahanya balik lagi atau supaya tidak sombong biasanya. Oh, biasanya balik lagi maunya Nah, itu intinya. yang terjadi. Jadi salah karena ujian itu sebenarnya menguji akhlak, bukan Iya, iya, fokus betul. pada hasil. Karena kalau sudah akhlaknya baik, yang tadi lo berhijrah itu kan berhijrah dengan sabar dan tawakal di 1641 itu, maka otomatis Hmm, nanti Allah siapkan lagi rezekinya. ya, siap Jadi Ustaz. Jadi konsentrasi kita, kita tuh kadang-kadang tidak pada tujuan utama Allah ngasih ujian gitu. Ngerti nggak, Pak? ya, betul, betul Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya semua ujian yang kita hadapi itu tuh ujung-ujungnya perubahan akhlak. Coba Hmm. terakhir Pak, terakhir lagi nih. 33 ayat Akhir. 21 Pak. Ya, 33 surat Al-Ahzab ayat 21. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah kan semua kan tidak ada cerita masalah berhasil tidak berhasil, terwujud tidak terwujud. Yang ada tuh cuman suri tauladan, akhlak yang baik, hanya berharap rahmat Allah kan itu kan Pak ujung-ujungnya. Hmm, Hmm. Jadi Ya, bukan tujuan akhir itu dunia, bukan hasilnya. Tujuan akhir itu adalah peningkatan akhlak kita kepada Allah. siap. Jelas ya, penting ya. Jadi Ya Ustaz, sebenarnya ikhtiar apapun yang dilakukan, itu tuh bukan masalah hasilnya, tapi akhlak kita kepada Allah. Makanya Allah ciptakan kita ikhtiar tuh niatnya ibadah, bukan menentukan hasil. ya. Baik, terima Baik, kasih Ustaz. Bapak Terima Ibu kasih sekalian. Ustaz. ya, Hmm. Ya, sama-sama ya. Jadi intinya ayo kita perbaiki apa yang Al-Quran sampaikan. Ingat, Al-Quran juga menjelaskan tentang masa depan daripada Bapak Ibu menduga-duga mendingan mengikuti Al-Quran saja. siap. Terima kasih semuanya. Mari kita Ya, terus Ustaz. dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.